Persilahkan waktunya Mas Martin. Ya, Mas Martin, mic-nya belum dibuka ya? Iya, bisa dibuka Mas Martin? Ya, sudah. Oke. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Teman-teman, jelaskah? Ya, jelas. Ya, sangat jelas. Ya, terima kasih buat kesempatannya malam hari ini. Seperti biasa, saya nyatakan dulu apa-apa yang saya bicarakan sama sekali tidak mewakili pandangan Perwatin atau Theosophical Society. Ya, jadi sepenuhnya apa yang saya bicarakan nanti adalah tanggung jawab saya pribadi ya. Nah, malam hari ini, co-hostnya Ronald ya? Iya. Oke. Terima kasih udah bantu saya. Kita bisa masuk ke topik malam hari ini. Finding joy amidst uncertainty. Saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kalau misalnya katakan joy adalah sukacita dalam ketidakpastian itu punya nuansa yang sedikit berbeda ya. Kenapa saya bawakan tema ini pada malam hari ini? Berapa waktu yang lalu Brother Awan hubungi saya bahwa akan diadakan Triennial Conference Indo-Pacific yang ke-15 secara online dan hostnya adalah Malaysian Chapter. Nah, kemudian Brother Awan informasikan bahwa saya dan Dr. Yudi adalah dua orang yang dianggap dapat mewakili Indonesian Chapter membawakan topik Finding Joy Amidst Uncertainty. Nah, ketika dapat berita tersebut, saya bilang pada Saudara Awan, beri saya waktu untuk pikirkan dulu hal tersebut. Kenapa? Karena saya merasa joy a little bit quite light ya. Sesuatu yang saya anggap waktu itu a fleeting things ya. Sesuatu yang dengan mudah dapat datang dan pergi begitu saja, tidak terlalu substansial. Nah, ini juga saya obrolin di grup kecil beberapa teman-teman, Gus, Ronald, Nanan, Pasko, Ella. Akhirnya saya ambil keputusan, oke, kita boleh bicarakan tentang hal ini. Tapi sebelum Perwatin yakin benar bahwa saya bisa bawakan topik ini pada bulan November, which is uncertain. November itu masih lama banget. Ya, saya akan bawakan dulu topik ini di forum Zoom meeting Perwatin ini. Kemudian teman-teman boleh dengan mekanisme apapun silahkan pikirkan ulang apakah betul mau memberikan kesempatan membawakan topik Finding Joy Amidst Uncertainty ini pada seorang storyteller seperti saya ya, yang sebetulnya uncertain ya. Kalau bilang saya bisa bicara apa saja mendadak, dan kalau yang kenal saya bicara ceplas-ceplos gitu ya. Apakah pantas maksudnya seseorang yang benar-benar diwarnai uncertainty membawakan topik semacam ini? Makanya malam ini semacam teaser trailer atau trial presentation untuk supaya teman-teman anggota Perwatin bisa pikirkan ulang ya tentang apakah saya itu dianggap oke mewakili Perwatin mewakili Perwatin di bulan November nanti. Oke. Minta tolong Om Ronald ke slide kedua. Kita masuk dulu uncertainty according to dictionary ya, menurut kamus. Kata uncertainty itu berarti
keadaan yang tidak pasti, uncertain, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat diketahui secara definitif. Ya, kata-kata yang serupa dengan uncertain itu unpredictable, tidak dapat terduga, unknown, tidak diketahui, irregular, tidak teratur, untrustworthy, tidak dapat dipercaya, undependable, juga tidak dapat maksudnya bergantung padanya, unstable, tidak stabil, incalculable, tidak dapat terhitung, fluctuating, ya, berubah-ubah, variable, changeable juga berubah-ubah, spekulatif. Ya. Kemudian keadaan ini yang kita temui sebetulnya sehari-hari kita hadapi terus-menerus, ya. Segala sesuatu yang berubah. Saya kira nggak ada yang aneh dengan sesuatu yang uncertain. Seperti misalnya kita punya satu rencana tertentu untuk pergi keluar rumah dan menghabiskan waktu, maksudnya di tempat dengan udara terbuka, ya. Lalu ramalan cuacanya menyatakan hari itu akan relatif berawan. Anggaplah begitu, ya. Kita pergi keluar dan tempat itu misalnya kalau di Bandung pergi ke Tahura lah, ya, mau jalan di sana. And suddenly awan mulai berkumpul dan kemudian turun hujan. Ya. Maka segala apa yang kita rencanakan itu tanda kutip terganggu dengan keadaan yang muncul seperti itu, ya. Mudahnya uncertainty, ya. Salah satunya seperti itu. Hal yang lain kita bisa lihat philosophical uncertainty. Ya. Ini definisinya, uncertainty refers to epistemic situation. Situasi yang, kalau epistemic itu kalau kita katakan ada teori of knowledge. Ya. Dan itu adalah salah satu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan knowledge, ya. Ya. Refers to epistemic situation involving imperfect, sesuatu yang tidak sempurna, atau informasi yang tidak lengkap. Itu dapat diterapkan uncertainty itu kepada hal-hal di masa depan yang masih diramalkan atau diprediksi, lalu kepada ukuran-ukuran fisik yang juga sudah dibuat, atau pada sesuatu yang tidak diketahui. Sorry, Ronald, kita masih di slide kedua, ya. Yeah. Slide ketiga, sorry. Ya, philosophical uncertainty. Nah, uncertainty ini secara filosofis muncul dan dapat diamati secara parsial atau dalam satu keadaan, environment yang random, tidak beraturan. Yang dapat disebabkan karena ignorance dan indolence atau keduanya, ya. Indolence itu laziness, kemalasan. Ignorance, nah ini kedua hal ini, kedua hal ini berkaitan sama apa yang kita bahas dalam Bhagavad Gita beberapa waktu yang lalu, ya. Ignorance itu hasil dari getaran rajasik dan indolence itu hasil dari getaran tamasik, ya. Itu muncul dalam berbagai bidang, termasuk insurance, filosofi, filsafat, fisika, statistik, ekonomi, keuangan, ya, dunia medis, psikologi, sosiologi, engineering, meteorologi, ekologi, dan information sciences. Ya. Jadi hampir semua bidang itu sebetulnya di dalamnya terkandung uncertainty. Nah, sebelum nanti kemudian ada yang nanya-nanya soal insurance, ya, saya bukan lagi mau jualan insurance. Toh, kenapa bisa jadi uncertain insurance? Because of mungkin partially karena kita sendiri yang tidak begitu teliti saat mengambil insurance. Ini cerita insurance yang kita ketahui, ya. Lalu, tapi ada satu macam insurance lagi yang saya mau soroti. Ini insurance because of religion, ya, mostly Semitic religion.
Ketika segala sesuatu itu tidak bisa diandalkan, maka manusia itu terbiasa lari kepada mungkin tepatnya bukan assurance kali ya, sesuatu yang pasti. Dalam keadaan yang tidak pasti, dia mencari yang pasti. Dan di sana ada figur yang dependable, yang ya, dapat diandalkan, God of Semitic religion, the one that is unchanging, tidak berubah dan dianggap janji-janjinya pasti. Are you sure? Kalau kita beranggapan, kalau orang seperti saya ya, storyteller kalian ini, yang sudah memandang bahwa my God is the God that evolves, ya, Tuhan yang berevolusi. Maka Tuhan yang berevolusi itu masuk dalam field uncertain. Kita tidak tahu tindak tanduk satu makhluk yang berevolusi dan apa yang membuat dia berevolusi. Ya. But that's me. Maybe not you, gitu. But it's okay. Oke, kita masuk next, history of joy. Ya. Pada abad ke-11 Common Era, joy itu berasal dari kata joy. Bahasa Prancis lama itu berarti pleasure, delight, erotic pleasure, bliss. Dia berasal dari akar kata Latin gaudia, yang gaudia sendiri itu berarti ekspresi dari pleasure again, and sensual delight. Jadi sangat-sangat berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya indrawi. Ya. Joy itu. Kemudian pada abad ke-12, Common Era, joy itu diberikan definisi feeling of pleasure and delight. Nah, ini just me, 14th century Common Era. Muncul satu kata yang sekarang trennya jadi berbeda. Gay means full of joy, merry, light-hearted, carefree, pleasant, agreeable, charming, forward, light color, stately, and beautiful. Ya, ini kata yang digunakan secara berbeda hari-hari ini. Tapi lihat bahwa pemaknaan dari joy sendiri dia bergerak dan bergeser dari masa ke masa. Lalu kita lihat di next slide. Nah, ini definisi terkini yang dapat saya temukan tentang joy. The word joy refers to the emotion evoked by well-being, success, or good fortune, and is typically associated with feelings of intense, long-lasting happiness. Ya, ini dari dictionary Merriam-Webster tahun 2021. Jadi dia dikaitkan dengan kebahagiaan kalau dalam bahasa kita Indonesia. Ya, kind of joy, sukacita mungkin, dikaitkan dengan kebahagiaan karena pencapaian tertentu. Tapi secara medis, kalau joy itu dikategorikan seperti apa yang ada dalam definisinya Merriam-Webster, the emotion, ya. Secara medis, kalau dikategorikan sebagai emotion, maka joy itu adalah hasil dari produksi hormon-hormon tertentu yang dihasilkan di dalam tubuh. Next slide. Ini ada hormon-hormon yang disebut hormon kebahagiaan, happy hormones or joy hormones. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Bisa dibaca sendiri, because kita akan coba format 1 jam ya, seperti apa yang dianjurkan maksudnya, atau dialokasikan nanti pada saat real time-nya. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri, slowly, setelah slides-nya dibagikan sama teman-teman. Next slide-nya.
Kita lanjut ke next slide. Nah, ini nih lebih praktikal ya. Dopamin, the reward chemical, berkaitan dengan pahala, hadiah, result, and so on. Karena menyelesaikan satu tugas, anggaplah. Kemudian makan makanan tertentu, celebrating little wins, merayakan kemenangan-kemenangan kecil, practicing self-care, mengurus merawat diri. Lalu oksitosin, love hormone, ya. Main dengan pet, ini dog di sini, mau anjing mau kucing, basically is similar, ya. Playing with a baby, human cup, ya. Terus holding hands, very very light, giving a compliment, memberi pujian-pujian kecil. Lalu ada serotonin, mood stabilizer, ya. Itu bisa dihasilkan melalui meditasi, lari. Ini cenderung lari-lari kecil, lari pagi, sun exposure, dan berjalan-jalan di alam terbuka. Kemudian ada endorfin, the painkiller, dikategorikan juga sebagai happy hormones, ya. Itu dapat dihasilkan dengan banyak tertawa, dari konsumsi essential oils, dark chocolate, dan juga dari exercise atau berolahraga. Oke. Kita lanjut ke masih philosophical joy, which is very 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 Christian joy. C.S. Lewis mengatakan ya bahwa perlu melihat perbedaan yang jelas antara joy, bahasa kita sukacita, pleasure, kenikmatan, dan happiness, kebahagiaan. Dia katakan, I sometimes wonder whether all pleasures are not substitutes for joy. And I call it joy, which is here a technical term and must be sharply distinguished both from happiness and pleasure. Ya. Nah, kenapa si C.S. Lewis itu mencoba membedakan joy, sukacita, dengan kenikmatan dan kebahagiaan? Nah, ini sebetulnya produk filosofis. Bahasa Kristen atau bahasa gereja ini tahun 1898 toh C.S. Lewis. And the Bible already translated in English and so on and so on. Ya. Joy itu dikondisikan sebagai sesuatu yang divine. Ya. Kutipan di bawahnya itu Lewis katakan bahwa but then joy is never in our power. Why? Karena menurut orang-orang Kristen, bukan saya juga Kristen tapi punya pandangan yang berbeda. Kekristenan mengajarkan bahwa joy itu divine. Dia berasal dari Tuhan dan tidak ada dalam kuasa manusia. Ya. Jadi kalau bolak-balik mencari dalam The New Testament, perjanjian baru, maka joy itu dikatakan salah satu buah roh. Sesuatu yang granted. Bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia. When pleasure, kenikmatan, often is in our power. Jadi dianggapnya kenikmatan itu bisa dihasilkan dengan usaha-usaha kita. So, the previous happy hormones, menurut kekristenan itu basically resulting in pleasure, kenikmatan, but not in joy. Ini satu pandangan ya. And then, sudut pandang lain. Banyak banget sudut pandang tentang joy. Ada yang katakan joy itu berasal dari rasa syukur atau gratitude. Ya. Kalau kamu bisa bersyukur in every situation, then you can feel joy. Ya. Lalu ada yang lain katakan bahwa joy itu bisa dihasilkan dengan menghargai hal-hal kecil. Nah, antara lain yang berpendapat seperti itu adalah Ingrid Feteli. Rona bisa minta tolong saya untuk pindah ke next slide. Nah, ini orangnya, Ingrid Feteli. Dia mengarang beberapa buku, Joyful, The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness. Ya, itu antara lain. Dan kemudian dia juga memberikan satu jadi pembicara dalam
TED Talk tahun 2018 ya, ini before COVID. Nah, dia berjudul Where Joy Hides and How to Find It. Di mana joy bersembunyi dan bagaimana menemukannya. Ya, saya mengutip nih satu statement Ingrid Fetterly. Dia katakan bahwa tiap momen joy itu kecil. Atau hal-hal yang sederhana, bisa kita katakan demikian. Nah, maka daripada mengejar kebahagiaan, apa yang harus kita lakukan adalah merangkul joy dan menemukan cara untuk menempatkan diri kita ya di dalam joy itu lebih sering lagi. Nah, this is buat beberapa orang. Nanti kalau misalnya udah dapat slides-nya, file slides-nya di bawahnya saya ada link untuk videonya Ingrid ya. Mungkin nggak ada teks bahasa Indonesianya, tapi basically dia bicara dengan sangat lambat dan bisa dimengerti dengan cukup mudah. Nah, oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Ini yang diperkenalkan sama Ingrid Fetterly. The Aesthetics of Joy, ya. Dimasukkan ke dalamnya itu hal-hal kecil yang bisa evoking, memanggil atau menghasilkan that little moment of joy di dalam hidup kita. Ini menurut Ingrid ya. Yang pertama, energi. Itu saat kita melihat warna-warna atau cahaya yang terang atau cerah. Kemudian surprise, ya. Contrast and whimsy, sesuatu yang playful, ya. Kemudian abundance, multiplicity and variety, ya. Nah, kalau warna-warna cerah gampang lah ya, maksudnya dikenali ya. Light juga bisa katakan kayak kembang api and so. Kemudian surprise, contrast and whimsy juga berkaitan dengan color and vibrant color mostly, atau benda-benda yang berwarna cerah. Lalu abundance, multiplicity and variety. Ingrid di sini contohkan kalau misalnya melihat sesuatu yang banyak dan berwarna-warni tapi ya di sini. Lalu ada transcendence, elevation and lightness. Balon udara, zeppelin, bubbles, ya, gelembung-gelembung sabun. Kemudian freedom, nature, wildness and open space. Kemudian magic, invisible forces and illusion. Makanya kalau misalnya kita nonton sulap, basically, Ingrid merasa bahwa itu bisa evoking a moment of joy, and karena itu campuran antara surprise and freedom ya. Kemudian harmony, balance, symmetry, and flow. Ini juga dapat ditemukan di nature and sometimes in architecture ya. Kemudian celebration, synchrony, sparkle, and bursting shapes. Balik ke kembang api atau konfeti. Kemudian play, circle, spheres, and bubbly forms. Very sense related ya everything ya. Renewal, blossoming, expansion, and organic curves. Ini juga dapat ditemukan di alam, bunga dan sebagainya. The next slide, kita bisa lihat berbagai contoh dari apa yang Ingrid Fetterly bicarakan. Ya, nature, bubbles, rainbow, colorful butterfly and flowers, terus symmetry and color objects. Ya, itu payung berwarna-warni di zebra crossing. Kemudian ada kembang api, lalu deretan rumah yang berwarna-warni. Ya. Pulau Padar, Labuan Bajo, nature. Kemudian konfeti, balon udara. Nah, pink grass, very Korean ya. Kemudian lampu-lampu kota dan ice cream yang berwarna-warni.
Tapi di sini perlu saya tekankan bahwa aesthetic of joy-nya Ingrid Feteli itu bukan sesuatu yang dikategorikan baru ya. Karena sebetulnya pada abad ke-18 hal ini juga sudah dicetuskan oleh Immanuel Kant. Ya. Bahwa aesthetic pleasure, kenikmatan estetis adalah kenikmatan saat kita mengkontemplasikan atau berkontemplasi tentang sesuatu, ya. Itu bisa sensory, perceived by senses, ya, dilihat atau didengar atau dikecap atau dirasakan, jadi indrawi ya, dan bisa sesuatu yang sifatnya intelektual seperti membaca buku atau memperceive satu quotes and so on. Ya. Nah, dalam kedua case tersebut, baik itu diperceive secara sensual, sensory, dan secara intelektual, menurut Immanuel kan penting diperhatikan bahwa kita harus bisa membedakan antara mengkontemplasi hal tersebut dan menginginkan sesuatu yang lain atau menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang lain. Nah, supaya kita dapat mudah mengertinya begini. Ada seorang gadis yang cantik, ya. Maka menurut Immanuel Kant, aesthetic pleasure itu hanya looking at the beautiful lady and appreciate the beauty, ya. Not wanting to do anything else to the lady or with the lady. So you don't fall in love with her. You don't want anything else. Just by looking, you have the pleasure. You don't do anything to her and you don't do anything to yourself. The pleasure is in the looking. Ya, bukan hal-hal lain. Ini beda sama Darwin ya. Itu jadi jangan ngomongin Darwin. Karena kalau menurut Darwin, everything itu for the survival. And so when you see a beautiful lady, you want to mate because of your species survival instinct. Ya, nah itu nggak seperti itu. Just seeing something beautiful, yang paling mudah, and wanting to do nothing about it or with it. Oke. Kayaknya format stop and go malam hari ini nggak saya terapkan dulu ya. Nanti kita habisin dulu. 2002. Next slide. Now, this is the uncertainty that you have to respond with joy. Ini situasi yang tidak terduga, yang sering terjadi. Ya. Kita dengan mudah bisa bicarakan hal-hal seperti ini karena kita dalam situasi yang ajeg sekarang. Ya. Kita masih bekerja normal, harga bensin naik, it's okay. Sebagian kita masih bisa membeli toh. Ya. And sampai maksudnya mekanisme pasar meresponi kondisi kenaikan harga bensin itu masih butuh waktu. So we don't know what the result. But this is the uncertainty, the real uncertainty that happened. Ini anak-anak Ukraina ya, foto-fotonya. Tergantung dari siapa yang motret dan apa tujuannya. Ada yang tampangnya sedih, ada yang tampangnya just like that, ada yang kelihatan happy, and so on. Ya, because for children, it's easy to move from one condition to another. Because children live in the present moment, not like us. We live in the future and the past, or we want to know the future and clinging to the past. The adults, but not children. Ya. Mereka cuma hidup. I don't know sampai umur berapa. I don't remember that. Mereka hidup di hari ini, sehingga dengan mudah mereka bisa transisi antara
joy and sadness and so on and other emotion. That kind of joy yang saya masih tetap berpendapat that is a fleeting moment. A fleeting feeling. So, kita akan bergerak ke satu terminologi lain ya yang kita kenali dalam bahasa Indonesia, sukacita. Berasal dari kata suka. Yang berarti secara bahasa aslinya adalah having a good axle hole. Mempunyai poros yang baik. Nah, ini saya kutip ya. Thus for instance, di dalam Rig Veda, suka itu bisa didefinisikan sebagai berlari dengan cepat or easily, ya, tanpa hambatan, dengan mudah. Tapi kemudian kembali muncul proses filosofi, sehingga suka itu kemudian dikaitkan dengan atau didefinisikan sebagai kebahagiaan, juga kenikmatan, juga kemudahan, joy or bliss dalam bahasa Sanskrit dan Pali. Ini hasil pemaknaan filosofis, ya, di dalam tulisan-tulisan scriptures, maksudnya tulisan-tulisan suci lah, anggaplah ya. Bahasa Sanskrit dan Pali berarti Hindu dan Buddha. Suka kemudian dalam perkembangannya itu ditempatkan sebagai kontras dari preya. Ini juga kembali produk filosofis. Preya itu berarti transient atau impermanent. Sesuatu yang tidak permanen, pleasure. Jadi kenikmatan yang tidak permanen itu disebut sebagai preya dalam perkembangan pemaknaan filosofisnya. Dan suka diangkat jadi sesuatu yang lebih mulia secara filosofis, sebagai sesuatu yang authentic state of happiness, ya, di dalam makhluk yang bertahan atau tidak berkesudahan. Sorry, ternyata belum diklik ya. Saya minta tolong diklik karena itu ada di bawah. Nah itu, ya. Suka adalah kontras dari preya. Ini produk filosofis. So, kalau kita kembali kepada original meaning, kenapa saya suka original meaning ya? Seperti saya sering katakan, the original Pancasila conceived by way of thinking of Hinduism. Ya, saya sukanya begitu kan. Maka suka in original meaning itu just about running swiftly or easily, ya. To go through life with lightness. Ya. Sehingga saya berpikir this joy amidst uncertainty, which is maybe COVID-19 and war in Ukraine, dan economic crisis later and so. Daripada kita mencoba evoking joy, that small little fleeting emotion or moments, which is it's okay, it's perfectly okay to have that, yeah. But how to really have that kind of joy and go through life easily? Ada beberapa video yang saya tonton saat maksudnya saya mencoba menemukan, is it worthy to think about having joy, or do you train yourself to evoke joy or to experience joy?
Orang-orang seperti saya, kalau misalnya dilatih untuk evoking joy easily, will be done. Ya, karena base saya arsitek dan saya very visual, so I can see things that beautiful and appreciate it. But to make sure that I will have that small moment appreciating things, I have to know that that moment is a fleeting one. Oke. In Indonesia apa ya? Jadi untuk menghargai hal-hal kecil kita harus ketahui bahwa hal-hal itu akan berlalu. Sorry, saya pikirnya terlalu I think in English. Ya. So kita boleh lihat slide selanjutnya. Let go. Instead of finding joy amidst uncertainty, kenapa kita nggak belajar untuk letting go amidst uncertainty? Because of that fleeting moment of uncertainty. Ya. Mau lihat pelangi berapa lama? Ketika kelembabannya tepat, ketika cahayanya tepat, ketika tanda kutip layar untuk menangkap pelangi itu ada, ketika kamera you ready, oke. Bahkan kamu mungkin, maksudnya, bahkan kita semua juga mungkin mengabadikan si pelangi itu dalam foto dan bisa melihatnya lagi. But that moment, that very special moment when you saw the rainbow appear in the sky after rain is a fleeting moment. Telat dikit kita nggak bisa motret, ya toh? Telat dikit dia udah nggak ada. So we appreciate that small things because we know we have to let it go later. Saya kira apa yang saya perlu sampaikan malam hari ini sih sekian. Ya, ternyata waktunya lebih cepat dari yang saya perkirakan. So, kita masuk ke trial question and answer. Oh ya, baik, silahkan mungkin yang mau bertanya ditunggu, bisa dijawab dengan Mas Martin. Atau yang mau langsung membuka mic untuk bertanya langsung. Atau mau komentar juga is okay. Ini trial, so mau komentar. Cepetan nih. I miss the points. Atau terlalu ruwet malahan. You don't make clear of the point. The point is I don't agree with finding joy. Itulah sebetulnya. You don't really have to find joy, but you have to know first about things, the small things, and appreciate that. Ya. Dan saya juga nggak setuju kalau kita bilang bahwa what we want to talk about is the divine joy. There is no divine joy. Joy is all sensory. In my opinion, joy is all sensory. Joy is relatively all manifest. You will not have that joy with gratitude. Kenapa orang maksudnya bisa bilang dalam kesusahan tetap bersuka cita? Ya, karena dia punya hope, high hopes, and expectation. Untuk orang-orang beragama Semitik berarti dia punya proyeksi bahwa this moment will pass and I will endure it because there is some kind of eternal reward. Ya, silakanlah pada nonton Love and Thunder dan bersimpatinya sama Gore karena dia menemukan there is no eternal reward, and we also know there is no eternal reward. I'm sorry. Not we all know, ya. But some of us know that there is no eternal reward because kalau misalnya kita setuju bahwa we embrace the God that evil,
in the end of manifestation, all will be consumed again by that God. Because this kind of manifestation is just a part of reproductive system of that being we know as God. Sorry ya. Ini uncertainty yang saya bilang, be careful when you think you already choose the right speaker. If you choose me, the uncertain storyteller, you will have this kind of moment. Oke, saya kembaliin lagi. Barangkali ada yang mau nanya atau komentar. Tin, gua nanya sedikit ya, Tin. Oke. Enggak. Kalau di Anthony de Mello kan dia bicara tentang happiness ya. Happiness is our natural state. Happiness is the natural state of little children to whom the kingdom belongs until they have been polluted and contaminated by the stupidity of society and culture. Itu joy bukan ya? Oke. Nah, hal seperti ini ya, Kus, yang saya bilang bahwa that is a philosophical joy. The Mello, like C.S. Lewis, both of them are Christians. Ya, Protestan sama Katolik, but Christian nonetheless. They are already conditioned to see joy as a divine thing, which is not, in my opinion ya, in my opinion. Gitulah. Nangkep, Kus? Oke. So it's natural for being to feel that kind of joy because of the hormonal impulse, ya. Nah, anak-anak lebih mudah, not because of it's their maksudnya natural unblemished nature, but because they are more natural than us. They live in the present moment. They receive the impulse. Kalau Pasko ada pasti agaknya setuju deh. Kayaknya setuju deh. Jadi mereka dapat impuls itu, kemudian menanggapinya dengan natural. Tapi ketika kita orang dewasa menerima impuls yang sama dan dengan pengetahuan tetek bengek dan kekhawatiran sehari-hari kita tidak menerimanya dengan baik. So, yes, we already depart from the natural state as a being or as a mammal. Ya, but our children not yet. Itu yang disebut kemudian menurut de Mello contaminated, but not contaminated, conditioned by the adults. Ya, bukan oleh lingkungan. Kita tahu yang ngajarin maksudnya ya menabunglah untuk persiapan hari depan karena kita nggak tahu nanti kapan terjadi sesuatu yang buruk. Buruk itu juga kita yang katakan pada mereka. Sehingga hidup mereka yang tadinya ringan ya suka running swiftly and easily. Kita yang mengkondisikan mereka menjadi seperti itu. Gitulah kira-kira, Gus. Oke, thank you. Okay. Nah, ini bebas ya, mau agree or disagree. And I very like if you disagree with me most of the time, because dengan disagree itu sebetulnya kita baru belajar. If you already agree with everything that I said, which is it's not from me, ya. Saya selalu bilang saya storyteller, bukan author. Tidak ada yang original dari saya. Saya kutip sana, kutip sini, and presenting them to you, ya. So anggaplah saya makan muntahan orang, terus saya muntahin lagi, lalu kalian makan muntahan itu. Very not healthy, very not healthy. Okay, next. Kalau nggak ada berarti oke. Oke, Ronald, raising hands. Nggak ada suaranya, sorry. Pak Ronald? Iya, dengar. Oke. Oke, baru keluar suaranya, Om. Oke. Saya mau tanya mengenai joy yang datang dari belief system. Ya tadi memang Martin sudah ada singgung ya. Tapi kalau bicara belief system, saya rasa ya sorry untuk bilang bahwa ini kan pasti nanti ada kaitannya dengan agama ya.
Nah, jadi kenapa saya sebut belief system? Karena belief system dari masing-masing agama kan berbeda-beda. Nah, ada yang katakanlah agama tertentu. Saya sendiri Katolik, dari agama sebetulnya ya saya mau bicara dari agama Katolik ya, yang dimana joy itu ya datang dari belief system. Ya, jadi dan bisakah digolongkan joy yang datang dari belief system, ya, so to say, itu boleh dikategorikan sebagai pseudo joy. Oke. Saya nggak akan bilang itu sebagai pseudo joy ya, Om, karena gini. Kalau dari belief system, Semitic religion utamanya ours ya, Christian and Catholics ya, Christianity. Joy is the fruit of the spirit. Ya. Joy itu adalah buah roh. Ya ilahiyah kalau menurut kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan usaha sendiri. Which is ketika dialami, basically, ya, most of the time, ketika orang-orang yang lebih scientific teliti, apa yang aktif di dalam tubuh para umat yang sedang maksudnya rejoicing, adalah mereka menghasilkan hormon-hormon yang sama yang dikatakan secara medis oleh orang-orang yang lebih scientific ya. So that kind of process bisa dikatakan dikendalikan dari perception ya. Kita ambilnya bukan gayanya Inggris Frateli tapi Immanuel Kant. Immanuel Kant katakan bahwa that pleasure, aesthetic pleasure itu bisa didapat baik secara sensori maupun intelektual ya. Jadi ketika mengkontemplasikan sesuatu secara intelektual dalam religion, contohnya maksudnya the promise of God ya, you are promised with a good place in heaven. Ketika kita hadapi kesulitan, keluarga kita ada yang meninggal, or so on, kita bersedih, lalu we remember that they will go to heaven in our religion, yeah. And then we supposed to have that small burst in our heart, that kind of joy that we know that they already are in the better place than us, yeah. Jadi itu conditioned by intellectual process. That small hormones of joy triggered by intellectual process. Ya, dan it's okay if people believe that. Itu kalau menurut saya. Jadi masih boleh-boleh saja, dan it's not a pseudo joy, it's also joy, but triggered by concepts, triggered by expectation, triggered by the promise of God. Yang buat saudara-saudara kita yang beragama Semitik ya seperti itulah, and it's perfectly okay. Yeah. Not pseudo joy, makanya saya tadi bilang kita nggak akan sebut itu sebagai kalau pseudo kan berarti palsu ya. No. Just because of the trigger is different, not very natural, but from the process, from the thinking process, and conditioned by doctrine. Ya, itu. But it's okay. It's perfectly okay for those who believe. Kira-kira gitu. Saya Katolik, tapi saya coba untuk melihat dari dari jauh, dari Katolik untuk melihat ke dalam agama sendiri. Ya, jadi di arah sana. Karena saya juga membandingkan misalnya, ya memang itu semua kan datang dari hormon ya. Akhirnya, ya. Katakanlah misalnya seseorang dari kecanduan ya. Jadi misalnya dia minuman ya atau drug dan sebagainya, itu juga kan menghasilkan juga hormonalnya juga terpicu juga gitu. Yes. That's right. Jadi ada banyak cara, maksudnya healthy unhealthy way to produce that hormone. Ya.
ketika kita belajar hal-hal tertentu dan melihatnya secara kalau salah immoral ya berarti, and that's all particularly legal. Tapi ketika maksudnya itu berkaitan dengan society, nilai-nilai masyarakat, ethics and law, kan itu nggak bisa lepas juga kan kita hidup bermasyarakat atau bernegara, then there is certain rules about that. Sebetulnya cuma itu aja sih. Ya. Gimana Om? Oke? Ya, oke. Dan apa? Nanti sebentar saya lupa. Lupa. Saya tadi mau bicara apa lupa. Oke, segitu. Gitu dulu. Nanti kalau saya ingat nanti saya. Oke. Ya, sorry. Thank you Om. Jangan sungkan. Yeah. So, saya mau sedikit nakal dulu ya. Why? Nah, ini kan cerita tentang sorry. A condition state. Oh, oke Om, ingat boleh. Sorry. Jadi bicara mengenai dari agama ya. Jadi joy itu juga kan seperti tadi itu kan semuanya karena kita diberikan harapan. Sesuatu yang kedepannya ya, karena kita diberikan satu harapan, jadi kita ada joy, ada joyful di situ. Yes, that's right. Betul. Karena ada harapan, maka kita menghadapi situasi tertentu. Ketika maksudnya harapan itu, kita teringat akan harapan itu, intelektual proses berjalan, masih memungkinkan maksudnya that brain trigger our body to produce that hormones, the happy hormones or joy hormones. Betul. But remember, it's a fleeting moment, ya. Buat kita yang kehilangan anggota keluarga karena kematian, perpisahan seperti itu, ya butuh waktu, ya. Ada waktu-waktu tertentu ketika kita teringat akan tanda kutip janji Tuhan secara agamawi, kita bisa dengan mudah maksudnya menghasilkan that kind of happy hormones, but not always. Itu proses yang lebih sulit, proses intelektual itu lebih sulit. Akan lebih mudah dengan membaca buku atau menonton film tertentu atau melihat gitu ya, maksudnya itu jauh lebih mudah. Atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang ada di slides tadi, itu jauh lebih mudah dan natural dibanding intellectual proses. Makanya Immanuel Kant itu memang pisahkan dua hal tersebut, intellectual induced and sensory induced. Nah ini tapi jadi akibatnya saya jadi nakal kan? Karena kenapa saya tetap anjurkan? Maksudnya saya anjurkan daripada finding joy, better learn to let go. Why? Karena saya seperti biasa storyteller yang gampang terkontaminasi sama film-film populer ya. Kemarin baru nonton Love and Thunder last month. Dan tokohnya salah satunya adalah dia menemukan bahwa there is no that kind of eternal reward from the God of religion. Ya nggak ada tuh upah kekal. Dan buat beberapa dari kita yang percaya hal-hal seperti reinkarnasi, Tuhan yang berevolusi and so on, ya sebetulnya kita juga tahu bahwa nggak ada eternal reward itu, gitu ya. Yang ada ya cuman sekedar proses siklus yang berulang terus-menerus. Nggak ada. Nah, saat kita belajar letting go, and one day you me misalnya, I'm learning to let go, and I died after I say this tonight, and then I arrive in heaven, and then the one yang jaga pintu surga kemudian katakan, Martin, kamu itu manusia murtad basically, ya kamu tidak berhak masuk kerajaan surga agama, ya. Karena saya belajar letting go, I say I let you go and the heaven disappear, so I don't have to go anywhere. Ini nakalnya saya gitu ya. That's why we have to learn to let go. If you even don't have the place in heaven and you have to go to hell, then you let hell go and that there's no hell. And go on to the next cycle. Tapi itu karena kita terkategori sebagai pemercaya reinkarnasi.
Saya kira kan seperti itu aja. Yeah. Tapi kalau yang enggak ya, and so rest in that place for maybe 70 years and so, and then go back here with us. Kembali kumpulin data, so our God can evolve. It's my story ya, maybe not yours. Oke, gimana Om? Ya, oke, ngerti. Iya. Ya, memang tadi kan karena dicontohkan meninggal, jadi memang itu kan berarti kan hope-nya itu kan kuat sekali ya. Tapi kalau misalnya ya dari di antara misalnya ada dari keluarga, dari kerabat, katakan keluarga yang dekat terus dipaksakan untuk dipisahkan, ya. Nah, jadi di situ mengenai hope-nya itu tuh sudah apa ya? Sudah samar ya otomatis ya. Karena masih ada di dunia. Jadi keluarga, karena kakak adik atau orang tua dengan anak dipaksakan untuk dipisahkan misalnya oleh suatu kekuatan tertentu misalnya. Sorry Om, ini maksudnya dipisahkan oleh kematian atau dipisahkan bukan oleh seseorang. Ya, dengan kekuatan tertentu dipisahkan. Ya. Nah, jadi artinya di sini ya memang ini ada kaitannya dengan yang joy yang dimana saya melihat bahwa ya tadi saya pakai istilah pseudo yang dari agama itu. Bingung ya? Gini, oke. How can you experience joy if that kind of things happen? Ya kan Om? Betul. Ya. Nah, kalau kita maksudnya mau tetap jaga kita tetap sehat secara natural, dan forget about it. Ya. Dan temukan hal-hal kecil yang membuat kita punya brief moments of joy. Bisa nangkep Om maksudnya gini. Jadi jangan terkungkung dalam keadaan tersebut dan temukan hal-hal kecil yang bisa menghasilkan hormon-hormon yang memastikan kehidupan kita berjalan terus. Jadi pergilah lari pagi, pergi keluar, lihat-lihat alam dengan kondisi yang udah agak-agak maksudnya dianggap kondusif meskipun jumlah pertambahan kasus COVID masih tinggi. Try to go and have a safe way to find time in nature and so on. But kita akan selalu kembali lagi ke kondisi depressed, ya, and kembali lagi ke kondisi fleeting joy, and kembali ke depressed, and joy, and depressed, and joy. Kita tidak bisa maksudnya stay in the state of joy. Kita cuma bisa menghasilkan joy more often, lebih sering daripada the moment of depressed. Dan memang itu butuh latihan. Kalau misalnya Dr. Yudi yang bicara mungkin nanti ke arah meditasi, gitu kan? Ya. So we can go and have that kind of joy more often than the depressed one. But sometimes memang keadaan depresi itu jauh lebih atau stressful, belum sampai depressed. A stressful condition is more likely having a grip on us, ya. Apalagi kalau udah bicara tentang tanggung jawab and so on. Pastilah maksudnya tetap seolah lebih menguasai. So that's why kembali lagi, I don't recommend you or us to find joy and think about it as a lasting moment. Learn to let go. Betul. Letting go the stressful condition, letting go the pressure, receiving the small joys, and then letting go again the stressful condition and receiving another joy, and letting go the joy to enjoy the stressful condition and letting the stressful condition go again. Jadi kalau kata guru kita yang gemuk almarhum itu ya start again. Oke. Terima kasih. Goin kaya, Tin. Yo gurunya sama sih Nan. Iya. Iya. So betul. Saya bukan menyalahkan maksudnya Indo-Pacific Federation to
untuk menghasilkan judul Finding Joy, but I highly recommend. Masih punya waktu sampai November, just try to think about that joy. Do you really want us to have that conceptual condition joy, the very Christian or Semitic joy, atau suka in Buddhism, bukan Buddhism ya, in Pali and Sanskrit language, to go through life, gliding through life easily. Why you can glide through life easily? Because you already learned to let go. You have time till November or October and so on. Martin, Ya, Non. mungkin nggak ini sih sebetulnya karena kata yang dipakai itu sama ya. Sebetulnya pemahaman katanya yang mungkin berbeda gitu. Yes, that's right. Nah, kalau kita yang belajar banyak dan cerita-cerita tentang energi, itu every word itu kan punya different vibration, ya. Yeah. And joy, which already maksudnya have the first meaning is a sensory pleasure. Kalau kita lihat maksudnya kan recorded kata tertuanya itu kan even pleasure, delight, and erotic pleasure, joy. Kita udah namain dia itu, dan kita udah beri definisi awal itu. You cannot change that. Ruat dulu deh dengan berbagai cara meruat supaya joy itu tidak punya getaran itu. Ya. But suka punya getaran meskipun kemudian maksudnya dibikin semakin tinggi dan semakin halus dan semakin mulia. Dari awal juga dia sudah punya satu getaran. Ketika suka muncul, kata itu sudah punya getaran yang satvik, ya. Running swiftly, easily, glide through life easily. Nah, itu kan sebetulnya yang lebih menarik kalau menurut saya sebagai storyteller dibanding kita mencoba evoking joy, the medicinal joy, the chemical joy, ya, or the conceptual, philosophical, religious joy. Akan lebih berguna maksudnya for us to live our miserable life by letting go. We already miserable because we are adult. Ya mungkin apa ya? Ya kalau menurut aku sih terkait dengan pemahaman itu tadi sih, perbedaan pemahaman itu, Tin. Karena lebih banyak ya pada umumnya orang itu lebih mengenal, maksudnya terkena oleh ajakan finding joy daripada terus dia justru diajak untuk melepas. Yes. Karena untuk melepas itu jauh lebih sulit dan tidak menarik dibandingkan yuk gimana caranya hidup lebih bahagia. Nah, tapi kalau guru saya kan selalu bilang ya, maksudnya ya lepaskan itu semua. Saya nggak bicara detailnya karena kita tahu detailnya pasti nggak mau lakukan. Lepaskan itu semua, kembali kemari, ikutlah aku, ya kan? Betul. Nah, tapi kalau saya detailin tadi, apa yang lepaskan itu semua? Oh enggak, itu kan cuma ujian doang. Nggak bener-bener suruh lepasin itu semua kok. You gimana sih? Gitu kan? But actually ya, letting go of attachment. Saya nggak mau bilang bahwa kalau gitu berarti Buddhism is higher gitu ya, kan from everything else. Mungkin kalau lebih tepat lebih natural, because everything arising and passing, so we have to learn to let it go. Yeah. Is it that kind of thing that arising and passing itu joy or sadness or love or longing? Love-nya different ya, maksudnya mungkin maybe the one erotic love maybe, because beberapa bilang love is that kind of energy that we misunderstand as that love gitu kan, but the real love is that kind of energy that we cannot describe as what we know or perceive as love gitu kan. Iya. Sebenarnya sama juga sama joy juga kan ya. Almost mirip-mirip posisinya. So you have
Ya, no, not really, Tapi itu besides the point ya. Kalau misalnya kita bahas itu kan jadi keluar juga dari topiknya. Oke. Yeah. Later maybe nanti I think about it ya. I think about it. Ya. Di satu pihak aku setuju sih dengan yang tadi Martin bilang bahwa finding joy itu seperti ajakan yang kurang tepat karena memang justru joy itu nggak akan bisa didapat kalau kita tuh mencari kan. Gini actually we can evoke joy. Beberapa cara yang tadi dianjurkan, maksudnya kan itu bisa men-trigger atau menstimulus badan kita menghasilkan hormon yang menghasilkan joy. But ini kan pendapat saya ya sebagai storyteller nih, bahwa itulah natural joy. The other is the intellectual joy yang dari konsep terkondisi, yang ketika satu hari konsep terkondisi itu yang diwarnai dengan berbagai high hopes and expectation itu ternyata tidak terwujud, what will happen? Can you still evoke joy ketika harapan itu pupus, gitu kan? Ya, biasanya sih berantakan. Which is yes. Ya. Tapi kan gini, kan kita punya harapan yang basically agama Semitik punya harapan yang basically memang imanen kan sifatnya. So meskipun itu tidak terwujud di sini kan nanti terwujud di sana. Ketika saya tadi bilang saya nakal kan, ketika bahkan di sana pun terwujud, saya bilang ya I let you go. There's heaven. You may enter. I let you go. I don't go to hell because when hell present itself in front of me, I also let it go. So I don't go anywhere. Yeah. But it's also uncertainty. I am uncertain ya. Maksudnya apakah my soul actually can do that? It's the time when the situation presented to me, am I still that persistence and deny everything? Itu uncertain ya. We don't know. Let me die and go first from everyone, and then you can see where am I? Gitu kan, palingan minta tolongan atau Michelle buat lihat after I die is it true Martin udah revoking heaven and also cannot go into hell and not here with us anymore as arwah gentayangan gitu kan. It's uncertain thing. Ya mungkin yang jadi masalah itu kali Tin. Justru orang itu kan nggak tahan dalam keadaan uncertainty-nya kan. Ya, makanya butuh God, the one that we think is a certain being or thing. Ya, ketika zaman dulu manusia itu maksudnya dianggap kurang beradab, mereka kan lebih dekat dengan nature. That kind of worry kekhawatiran tentang uncertainty itu kan basically very very small. Ya, karena kan ya. Karena kurang beradab, mereka seperti hewan biasa aja. Ketika suhu berubah, iklim berubah, mereka migrasi gitu kan, and so on, gitu aja. Oke. Gimana Nan? Ya, maksud aku sih nggak ada yang salah sih sebetulnya. Jadi dalam finding joy itu kalau mau dirunut lewat bahwa ada beberapa teknik yang bisa kita upayakan untuk menemukan joyful life itu ya bisa-bisa aja. Tapi kan sebetulnya kalau kita mau masuk di ranah spiritual yang lebih mendalam, justru bukan ke sana gitu. Kita bukan belajar teknik, tapi mengamati lebih ke dalam sebetulnya sumbernya apa gitu. Dan otomatis kita itu tidak lagi berpegang pada belief system dalam artian melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang harus ada pakemnya gitu kan. Tapi lebih melihat bahwa ya segala ketidakpastian ini adalah sesuatu yang alamiah gitu. Dan pada akhirnya dalam menjalaninya kita tidak lagi mencari pegangan. Akhirnya justru dalam kediaman kita itu menghadapi menjalani segala sesuatu yang serba tidak pasti itu
justru disitulah joy yang sesungguhnya ya, maksudnya pada saat mungkin masuk ke apa ya, saya katakan purity of love or purity of mungkin itu kejauhan lah ngomongnya, tapi Enggak sih, intinya enggak. intinya apa yang kita alami itu ya mungkin yang tadi disebut Martin yang dibilang anak kecil ya, dia mengamati, menerima dan bersikap sesuai dengan apa yang memang dia rasakan, dia lihat, Ya, apa yang dia perceive saat itu gitu ya. Jadi iya betul. At the present moment. ya semakin kita bisa melepas, dalam artian melepas itu juga bukan satu usaha ya. Jadi pada akhirnya sebetulnya pada saat kita menjalani effortless living gitu ya. Jadi kita That's right. hidup tanpa berusaha mengejar ini, mengejar itu, atau melepas ini, tanpa usaha mau berubah dari keadaan sekarang. Tapi bukannya tidak produktif ya, tapi Iya, maksudnya betul. lebih menerima keadaan itu ya begitu ya. Kita terima Ya. dan kita ada nggak mengkritik, nggak ngeluh, tidak mencoba mengatur-ngatur gitu kan. Nah, aku rasa ya justru di situ joy yang sebetulnya gitu ya, akan kita happiness yang akan kita alami secara penuhnya. Ya, betul. Jadi ginilah, karena ini masih, kalau saya pengennya lanjutin dari sequence ya yang sebelum-sebelumnya. Dalam Bhagavad Gita kan ada maksudnya deny the fruit of action. Bukan berarti nggak produktif ya, just go ahead, be productive, but renounce the fruit of your action. Maksudnya jangan harapkan dan bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas karena ada harapan lain yang lebih tinggi toh. Itu kan bahasa yang maksudnya bahasa agamawi. Ya, mengikhlaskan sesuatu karena memang dijanjikan sesuatu yang lebih besar. Lepaskan ikan teri karena dapatkan surga nanti gitu toh. Nah, not that kind of thing. Just renounce the fruit of action. But be productive also. Nah, makanya belajar fangxia, lay down. Ya, fangxia lay down ya, bukan let go ya. Sebetulnya kalau misalnya di ini kan bahas, pastinya lebih tepatnya lay down. Ya, letakkan beban beratmu itu karena you don't expect that kind of result. Just go ahead, be active, and let everything flow easily, gliding easily through life. Ya, effortless effort. Tetap kita ada effort, but effortlessly because we expect nothing which can be judged as good or bad. Yeah. Just that result appear naturally. Yeah. Whether it is or failure ya maksudnya, win or losses ya maksudnya, or failure and so. Iya. Gitu. Thank you, Tim. Oke, sama-sama Nan, thank you. Nah, time-nya sebetulnya kalau secara timer already up kalau ini trial untuk Triennial Conference Indo-Pacific Federation. But until 9 o'clock deh. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya atau komen. We have 13 minutes. Malam. Malam, Hasan. Thank you udah joining. Ya. Sehat? Sehat. Ini di tempat umum, An. Kalau Hasan, kayaknya Hasan nggak dari awal ya. Ini saya di tempat umum, jadi tetap kembali bermasker. Oh, ya. I see. Gimana, Hasan? Saya telat 20 menit kayaknya. Oke. Kalau dari catatan sih tadi dengar dari Martin itu ada layout ya sama reaksi kimia ya kalau nggak salah. Iya, betul. Chemical reaction ya. It's just joy is just a chemical reaction ya, gitu ya. Yap. Kalau gitu hormonal ya sifatnya. That's right. Kayaknya malah enakan saya yang nanya ke Hasan deh. San, enakan saya yang nanya deh daripada Hasan yang nanya.
Jadi kalau menurut mereka yang bergelut dengan energi ya, ketika melihat orang yang joyful dan energi yang terpancar dikenali sebagai joyful, apakah itu tamasik? Tidak mungkin kan? Lazy, ya. Apakah itu rajasik, fluktuatif? Atau harmonious ketika orang joyful itu? Jadi itu euforia. Kalau dibilang euforia itu, apakah energinya sebetulnya terkategori fluktuatif, ya, and jumping up and down and so on, ya, which is we know as rajasic vibration, atau sattvic? The joyful person actually sattvic. Mirip-mirip sama orang-orang stoik. Ini bagi mereka yang bergelut sama energi. Makanya saya bilang enakan nanya daripada saya ditanya, Hasan. Kalau sama Hasan. Kalau saya sih... dari pengamatan Hasan ya, dari pengamatan Hasan. Nanti dikonfirmasi sama Aan biasanya. Kalau dari saya sih, menurut pengalaman ya, yang saya geluti, gitu, saya coba jawab ya, bahwa semua itu tergantung klasternya. Oke. Contoh pengamatan. Ya, contoh misalnya apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, atau yang sama sekali tidak dia harapkan dan dia mendapatkan, tentunya itu suatu surprise ya. Surprise, dopamin kan dihasilkan kalau secara hormonal. Energinya gimana? Nah itu sebetulnya ketemu dengan harmoninya gitu. Kalau misalnya seorang ketemu dengan harmoni, misalnya orang mendengar itu saja yang harmoni, dalam situasi apapun, gitu. Apalagi dalam sesuatu yang dia tidak harapkan, maupun yang menjadi harapan bagi dia. Tentu itu menjadi energi yang harmoni. Sehingga itu menimbulkan resonansi ke arah pergerakan hormonnya. Yap. Gitu. But ini kan very civilized talk ya, Hasan ya. Bentar, sorry ya. Ini nih very civilized talk. We talk about decent people. That people think as a decent people. I want to know, kalau misalnya malam tahun baru, everyone go with booze, beer, whiskey, and so on. Kemudian ada kembang api, konfeti, and they love, ya. Ketawa lepas banget setelah mabuk dan sebagainya. What energy do you think they have, or you see? Ever see them? Apakah maksudnya we saw from outside ya, maksudnya dari luar, they are happy, they are laughing, they jumping, ya, and do everything itu mah free. What energy do you think, itu sih, or you see they have? Oke. Energi yang positif biasanya melepas dan memerdekakan seseorang. Energi ya, yang itu tuh akan memerdekakan. Nah, tapi kalau misalnya yang kita kalau dalam itu apa level of consciousness itu disebutkan force kan, bukan power. Kalau yang sifatnya power, yaitu sehingga dia bisa join itu dalam arti yang lebih ke arah positif lah. Sebetulnya nggak ada positif negatif, cuman ke arah ada sih positif gitu. Negatif ada dong. Kalau nggak kita nggak bergerak. Harus ada positif negatif. Tapi kita jangan labeli negatif itu sebagai sesuatu yang buruk, maksudnya gitu ya. Negatif positif itu normal. Ya, gitu aja sih. Iya. Tapi kalau yang sifatnya force itu akan membuat dia terikat, mengikat dirinya dengan bisa dengan kebiasaan buruk, attitude, bad habit dan sebagainya itu bisa. Unhealthy activities.
Ya. Which in time will take the toll. Jadi ya secara estetikanya kalau dalam sudut arsitektur itu nggak Less. matching. Iya, less. Oke, thank you Hasan. Terus saya mau nanya apa lagi? Oh enggak sih ya. Jadi basically ya, memang mereka menghasilkan endorfin di sana, but it will take time till they have to pay the toll, ya kan? Karena nanti kesehatan badannya berkurang dan sebagainya. Tapi in time. Tapi kalau just watching them in the moment, in the present moment, kita nggak bisa deny bahwa mereka joyful. Endorfin mereka hasilkan maksudnya dengan perfect ya, with that kind of activity. Itu tolnya itu different, cerita jangka panjang ketika mereka harus keluar dari jalan itu ya harus bayar tol kan. Baru mereka terima result in time of the action. Yap. Oke. Thank you Hasan. Saya mau tanya nih sama Martin. Loh, kok dibalikin? Apakah kalau misalnya ini disebut chemical reaction? Yes. Kalau menurut catatan yang Martin kan bukan author ya, tapi ya teller ya, storyteller. Yap. Apakah ada yang di luar? Suaranya sorry. Di luar tentang chemical reaction atau ada yang lain gitu? Apakah philosophical? Tadi saya katakan ada philosophical joy, ya. Philosophical joy, tapi gini, tetap ada reaksi kimia di badan. Kita kenapa sih maksudnya bicarakan joy? Karena kita ini makhluk 3 dimensi yang lagi mengamati makhluk 3 dimensi lainnya. Ya. But the joy in the 5th dimensional creature, we don't know about that. We cannot see. Kita nggak bisa maksudnya mengamati makhluk 5 dimensi itu, toh? Yeah. What joy did they have? Apakah joy-nya basically almost the same or more evil? Apakah joy mereka itu stoic kalau menurut kita? Apakah joy mereka itu malah very very erotic? We don't know. We call it erotic. We call it other things. Ya. Berarti jadi kembali ke klasternya itu memang. Iya, kita sebetulnya lagi bicara kan cuma sekedar di dalam ranah kita makhluk 3 dimensi. Ya, makanya saya anjurkan sama Indo-Pacific Federation to change the title. Don't try to find joy, learn to let go. Gitu loh. Jadi kalau bilang ini sesi apa sih? Sesi trial and sesi kritik memang. Saya perlu kritik juga. Ya. How can you, the high noble people in the society, still trying to find joy or think joy as a divine thing? Nah, kalau menurut saya, as a storyteller kan, the divine joy not exists. Ya. Jadi nggak ada joy ilahiyah gitu, sukacita ilahiyah itu nggak ada. Sukacita have udah punya energi sendiri. Kata suka itu kan glide through life easily, lebih gampang maksudnya di meaningnya kayak gitu. Jalani hidup dengan ringan, ya. So, if you want to give a title, finding sukacita amidst uncertainty, I can relate with that, but not joy. Gitu loh, Hasan. I see. Gimana? Ya. Saya punya pengalaman itu. Jadi kalau with trial and error, kalau misalnya Martin menganjurkan supaya mencoba hal yang baru, find a new one and have experience with that. Jadi kita pasang jangkar aja. Ya. Jangkar. Jadi boleh coba. Tapi jangan lupa pulang gitu. Yes. Maksudnya gini lah. Selama kita masih butuh jangkar itu, okay. But kalau kita udah learn to let go, then let go the anchor. Just float freely. Ya. Karena in clarity, seeing things clearly, ya. Maksudnya being clear, seeing things, ya. Itu di dalamnya itu include to let go what you already believe before.
Yes. Kalau kita nggak siap lepasin apa yang kita percaya selama ini, keterkondisian yang kita terima, iman dan pengharapan yang kita maksudnya pegang, ketika sesuatu yang baru itu muncul dan ternyata dia lebih besar dari kontainer kita, kan kita nggak bisa menampungnya. But learn to let go and accept or receive what we are worthy to receive. Ya. Kalau cerita, jangan diceritain, nggak jadi. nggak jadi. Next time. Atau nanti maksudnya, because I want to talk about things that recent things, which is very sensitive. Ya. Nggak jadi. Oke. Ya, kalau buat saya sih sebetulnya stepping stone yang dulu yang kita injak sebelum kita sampai ke titik ini itu merupakan suatu bagian proses menjadi diri kita saat ini dan ke depan, sehingga itu tidak bisa dilepaskan. Walaupun misalnya let it go, bisa lepas, saya kira tidak. Hanya tidak bergantung kepadanya karena kita sudah melewatinya. Betul. Tapi kalau kita tidak melalui stepping stone yang terdahulu pun kita tidak akan tahu yang saat ini. Maka betul. Itu secara integral adalah suatu kesatuan dan kita ke arah yang ke depan begitu. Atau saat itu. Ya, saya sih itu aja. Oke, Hasan, thank you. Oke, tunggu Martin. Kayaknya Hasan penutupnya buat malam hari ini ya. Udah jam 9. Thank you. Udah, Martin yang tutup. Oke, kembali ke Mbak Yohana kalau gitu. Ya, selamat malam ya. Terima kasih Mas Martin sudah selesai ya ini ya. Oke. Ya, ini mau ada kalau buat saya sih sudah selesai. Tidak ada. Ada sambungannya lagi. Sambungannya begini. Ya, ini memang di record, tapi saya kan orangnya bukan jenis yang maksudnya ada hal yang harus di-keep buat kelompok terbatas and so on. Jadi gini sebetulnya. Ya. Yang saya arah di sini adalah silakan teman-teman yang maksudnya anggota resmi Perwatin think about apakah Rio mau minta saya wakili Indonesia buat bicara di Triennial Indo-Pacific Conference, ya. Seorang storyteller which is uncertain. Do you ready for the uncertainty that I will present to you? Saya bisa lagi ceritanya berubah lagi. Itu November kok. Ya toh? Iya. Yeah. It's not today, it's November. November. Saya masih hidup atau enggak juga kita nggak tahu. Ya. Dan apa yang terjadi di sana juga nggak tahu. Kita nggak tahu saya maksudnya dengan pola pikir dan pandangan macam apa pada saat bulan November itu tiba. So I think better cari pembicara yang lebih ajak dan punya kredibilitas daripada seorang storyteller. Saya akan bisa liar dan jauh lebih liar dari maksudnya apa yang diperkirakan orang. Karena yes, uncertainty actually is the nature of every storyteller. Sebetulnya itu aja. And kalau misalnya mau dipikirkan ulang, are you sure you want to have that kind of very Christian title or topic, joy? Or try another thing. Yeah, try another term. Gitu sih sebetulnya. Jadi saya kembalikan aja lagi kepada Perwatin untuk pikirkan ulang. Dan saya harap sih bisa temukan pembicara yang lebih kredibel untuk 15th Triennial Conference of Indo-Pacific Federation. Itu sih. Thank you. Ya, terima kasih Mas Martin. Terima kasih untuk telah mengisi studi ini. Bagaimana teman-teman menurut yang lain mungkin ada masukan atau memberi komentar Pak ini yang tadi diminta Mas Martin atau mungkin bisa nanti dikasih itu di YouTube itu ada itu ya komentarnya ya, bisa ngisi komentar langsung gitu ya. Ya. Gitu aja, selamat malam. Terima kasih udah nggak mau ada yang nambahin. Terima kasih ya Mas Martin. Selamat malam. Oke, sama-sama terima kasih. Ya, salam rahayu.
Dengan ketiga akan saya tutup ya. 1, 2, 3.